وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون كنية عائشة رضي الله عنها. وكانت عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه بسند قوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ولد عبد الله ابن الزبير أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فتفل فيه فكان أول شيء دخل جوفه وقال هو عبد الله وأنت أم عبد الله فما زلت أكنى بها وما ولدت قط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Ikhwatul ahibah, kita lanjutkan pembahasan kita sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tema kita masih seputar kondisi Nabi setelah tiba di kota Madinah. Ya, dan topik terakhir kita bahas tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Berkata pengarang kitab kita, kunyah Aisyah radhiyallahu anha. Kunyah dalam bahasa Arab adalah seseorang menisbatkan dirinya kepada ayahnya, ya, atau kepada anaknya. Mungkin ibnu fulan atau abu fulan, itu kunyah. Ya, dalam Islam ada namanya isim nama. Ya, contohnya Umar ibn Khattab, itu namanya. Kunyahnya adalah Abu Hafsin, gelarnya adalah Al-Faruq. Ya, contoh lain adalah Abu Bakar, itu bukan namanya, itu kunyahnya. Namanya adalah Abdullah. Ya, dan gelarnya adalah As-Siddiq. Abu Hurairah, itu kunyahnya, bukan namanya. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr, dikenal dengan Abu Hurairah kunyahnya. Jadi adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kunyahnya Ummu Abdillah. Ya, dia menisbatkan dirinya kepada anak dari kakaknya, yaitu Asma. Asma menikah dengan Az-Zubair, lahirlah anak yang diberi nama Abdullah. Abdullah ini berarti keponakan daripada Aisyah, dan dia diberi kunyah dengan keponakannya. Dia dipanggil dengan Ummu Abdillah. Abdullah bin Zubair. Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya menyebutkan dengan sanad yang kuat dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita berkata, tatkala Abdullah bin Zubair itu lahir, aku bawalah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tafala fihi bermakna hannakahu. Rasulullah mentahnik Abdullah bin Zubair. Ya, pada mulutnya Rasulullah mengambil kurma, Rasulullah mengunyah kurma, kemudian dengan kurma yang dikunyah tersebut Nabi SAW mengambil bagian daripada air liurnya, kemudian masukkan ke dalam mulut Abdullah bin Zubair. Maka itulah yang pertama kali masuk ke dalam mulutnya. Dan Rasulullah mengatakan, huwa Abdullah. Dia ini namanya Abdullah. Wa anti Ummu Abdillah, dan engkau Ummu Abdillah. Ini menunjukkan bolehnya memberikan nama pada seorang anak ketika dia lahir. Tak harus nunggu hari ke-7. Berkata ibunda Aisyah, famaziltu ukna biha, maka sejak saat itu aku diberi kunyah Ummu Abdillah. Wa ma waladtu qattu, padahal aku tak pernah memiliki anak. Dia tak punya anak. Naam. Wa akhrajal Imam Ahmad fi musnadihi wa Abu Dawud bi sanadin sahihin
عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتني أنت أم عبد الله فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت رضي الله عنها ولم تلد قط. Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya meriwayatkan dan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Aisyah, dia berkata, aku pernah berkata, ya Rasulullah, setiap istri-istrimu itu punya kunyah kecuali saya. Maka Rasulullah berkata, maka engkaulah Ummu Abdillah, kunyahmu Ummu Abdillah. Maka sejak saat itu dia pun diberi kunyah Ummu Abdillah sampai dia meninggal. Dan dia tidak memiliki anak. Ini menunjukkan bahwasanya kunyah tak harus ada anak. Ya, dan diberi nama dengan anak tersebut tidak harus. Umar itu kunyahnya Abu Hafs. Padahal dia tak punya anak yang namanya Hafsun, yang ada Hafsah, putrinya. Ya, jadi kunyah tak harus mengambil daripada nama anak. Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar tak ada nama anaknya Bakar. Ya, yang ada anaknya Abdurrahman, Muhammad, kunyahnya Abu Bakrin. Walaupun tak ada daripadanya anak yang bernama Bakar. Artinya seseorang boleh memberikan kunyah meskipun dia tak punya anak ya dengan nama tersebut. Naam. Wa akhraj Ibnu Sa'd fi tabaqatihi bi sanadin sahih. Fi tabaqatihi. Ahsanallahu ilaikum. Wa akhraj Ibnu Sa'd fi tabaqatihi bi sanadin sahih ala syarti Muslimin an Abdullah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Nabi Allah ala tukannini faqala sallallahu alaihi wasallam iktani bibnik yakni Abdullah ibn Zubairi fakanat tukna umma Abdillah. Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih, katanya sesuai dengan karakter atau syarat Muslim dari Abdullah bin Zubair. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Nabiullah, tidakkah engkau mau memberikan bagiku kunyah? Kata Nabi, maka ya berkunyahlah engkau dengan anakmu, maksudnya anak daripada saudarinya, anaknya Asma, itu Abdullah bin Zubair. Maka sejak itu dia pun diberi kunyah dengan Ummu Abdillah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keponakan seseorang itu dari jalur ibunya, kedudukannya sama dengan ibunya. Ya, dia lebih dekat kepada bibi dari arah ibunya. Maka bibi daripada arah ibunya itu bagikan ibu baginya sendiri. Karena itulah ya, Rasulullah mengatakan kunyahlah engkau dengan berkunyahlah dengan anakmu. Nah, Rasulullah menyebutkan Abdullah bin Zubair keponakannya dengan nama anaknya, karena keponakan dari arah ibu itu bagikan anak sendiri. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Mulatafatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulatifu Aisyah radhiyallahu anha wa yubasituha wa yura'i sighara sinniha. Faqad akhraja asy-Shaykhani في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله إليكم فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم yusarribuhunna ilayya. Kemudian Rasulullah SAW ya, dalam pergaulannya dengan Ibunda Aisyah adalah orang yang sangat lembut dengannya, dan dia berusaha ya bermuasyarah, mempergauli Ibunda Aisyah dengan ya sesuai dengan usianya yang masih belia. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berupaya untuk berlemah lembut dengan Ibunda Aisyah. Rasulullah SAW bergurau dengannya, memberikan baginya keluasan
untuk menikmati masa kecilnya. Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ibunda Aisyah itu memiliki teman-teman sebayanya dari anak-anak wanita. Dan kadang-kadang teman-temannya itu bermain-main dengannya. Ya, di sisi Rasulullah SAW. Berkata ibunda Aisyah, kadang-kadang datang kawan-kawanku. Ya. Kemudian tatkala Rasulullah SAW datang, mereka semuanya bersembunyi. Ada yang bersembunyi di rumahnya, bersembunyi di balik kain karena mereka malu dengan Rasulullah SAW. Dan adalah Rasulullah SAW membolehkan kawan-kawanku untuk bersahabat denganku. Na'am. Wa akhraja Ibnu Hibban wa Abu Dawud fi sunanihi bi sanadin sahihin ala syarti Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk aw Khaybar wa fi sahwatiha sitrun fahabbat rihun فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسا لها جناحان من رقاع فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيلا لها أجنحة قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. Ibnu Hibban meriwayatkan dan Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pernah suatu ketika Rasulullah pulang dari satu peperangan, tepatnya dari perang Tabuk atau dari perang Khaybar. Ya. Sementara di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha ada semacam tempat yang kita sekarang menyebutnya lemari yang ditutupi dengan kain. Ya. Maka angin pun berhembus, maka tersingkaplah kain tersebut. Ya, dan ternyata di sana ada boneka-boneka milik ibunda Aisyah yang dia bermain-main dengannya. Maka Nabi bertanya, apa ini wahai Aisyah? Kata Aisyah, inilah ya boneka-bonekaku, anak-anakku. Dan Rasulullah melihat di antara boneka-boneka itu ada kuda, boneka kuda yang memiliki 2 sayap yang dibuat dari kain. Maka Nabi bertanya, apa pula ini di tengah kuda? Kata ibunda kita, ya Rasulullah, ini adalah kuda. Dan apa yang di tengahnya ini? Kata Nabi. Kata dia, inilah 2 sayapnya. Kata Nabi, kuda memiliki 2 sayap? Kata dia, tidakkah engkau ya Rasulullah mendengar Sulaiman alaihissalam punya kuda yang memiliki sayap-sayap? Maka Nabi pun tertawa sallallahu alaihi wasallam hingga tanpa gigi serinya. Jadi inilah kondisi ibunda kita, dinikahi Nabi masih usia belia. Dan Nabi SAW berusaha untuk memperkawinnya dengan menyesuaikan umurnya. Naam. Wa akhrajal Imam Ahmad fi musnadihi wa Abu Dawud fi sunanihi bi sanadin sahihin ala syarti Muslimin an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة رضي الله عنها وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فقال يا ابنة أم رومان وتناولها أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك فمكث أبو بكر أياما
ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يضاحكها فقال أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. Nah, Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Nu'man bin Bashir. Dia berkata, pernah Abu Bakar Siddiq izin untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mendengar dari luar putrinya Aisyah sedang mengangkat suaranya melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ibunda kita sedang marah dengan Nabi SAW. Maka Rasulullah mengizinkan dia masuk. Dia pun masuk dan berkata, "Hei, anak Ummu Ruman." Ummu Ruman adalah istrinya sendiri. Dia adalah ibunda bagi Aisyah. "Hei anak Ummu Ruman, mengapa kau berani mengangkat suaramu di atas Rasulullah?" Maka dia pun ketika itu marah kepada ibunda Aisyah dan ingin memberikan baginya pelajaran. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah, berani engkau mengangkat suaramu lebih tinggi daripada suara Rasulullah? Maka fahalan nabiyyu bainahu wa bainaha, ketika dia ingin menjamah putrinya memberikan pelajaran, Abu Bakar marah kepada putrinya, maka Rasulullah berusaha untuk menengahi keduanya, menghalanginya untuk melakukan hal tersebut. Mungkin dia marah bersangatan kepada putrinya, mendengar putrinya mengangkat suara di hadapan Nabi. Mungkin dia memberi pelajaran, apakah mencuilnya, apakah ingin memberikan pelajaran, maka Nabi SAW menghalanginya. Kemudian Abu Bakar pun dalam keadaan marah pergi meninggalkan rumah putrinya. Setelah dia keluar, Nabi berkata kepada ibunda kita, "Tidakkah kau lihat bagaimana aku menghalangi dia daripadamu?" Kemudian tak berapa lama setelah itu, beberapa hari kemudian Abu Bakar kembali datang mengunjungi Nabi SAW. Dan dia mendengar dari rumah antara keduanya sedang berkelakar dan dia mendengar keduanya tertawa. Maka berkatalah Abu Bakar Siddiq setelah masuk, "Ya Rasulullah, ikutkanlah aku dalam perdamaian kalian sebagaimana kalian mengikutkan aku dalam peperangan kalian." Jadi intinya kehidupan rumah tangga Nabi adalah kehidupan rumah tangga sebagaimana manusia-manusia yang lain. Kadang-kadang ada cekcok, kadang-kadang istrinya mengangkat suara, dan Rasulullah sabar menghadapinya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa akhrajal Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tuganniyani بغناء بعاثة فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرك والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال أتشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW masuk ke rumahku dan di sisiku ada dua budak kecil, dua budak yang sedang bernyanyi dengan lagu-lagu yang dinyanyikan pada peristiwa perang Bu'ath. Perang Bu'ath adalah peperangan kaum Ansar antara suku Aus dan Khazraj. Di mana mereka menyebutkan bait-bait syair untuk memuji kabilahnya atau mencela kabilah lain. Kalau kita menghafalkan lagu-lagu, mereka menghafalkan syair-syair. Maka dua putri ini menyebutkan syair-syair tersebut dengan suara, dengan lahan, menyenandungkannya.
Dan Nabi yang mulia SAW seketika datang dan masuk ke rumah berbaring di atas permadaninya dan memalingkan wajahnya. Masuklah Abu Bakar Siddiq ke dalam rumah, maka dia membentak saya, maksudnya membentak Ibunda Aisyah. Marah, ya, dengan sebab saya dua orang budak tersebut datang bernyanyi-nyanyi ke rumah Nabi SAW. Maka Rasulullah berkata, maka Abu Bakar berkata, mizmarun syaitan inda Nabi SAW. Bagaimana ada seruling syaitan di sisi Nabi SAW? Mereka menyebut lagu-lagu itu dengan istilah seruling syaitan, karena itulah syaitan memperdaya manusia. Ya, faqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendatangi Abu Bakar Siddiq faqal dan berkata, da'huma, biarkan keduanya ya bersenang-senang. Biarkan keduanya bersenang-senang. Nabi SAW melarang Abu Bakar mengingkari keduanya, karena hari itu adalah merupakan hari raya, dan Nabi membolehkan dalam berhari raya wanita-wanita kecil seperti budak-budak ini dibolehkan mereka menghiasi area tersebut dengan tabu-tabuhan ya, atau dengan lagu-laguan. Kata Rasulullah, biarkan keduanya ya, dan hari itu adalah hari raya. Terbiasa para budak-budak dari negeri Habasyah mereka mempertontonkan ya keahlian mereka dalam memainkan tombak dan memainkan baju besi ya. Maka aku tak ingat apakah Nabi yang minta atau aku yang meminta. Intinya Nabi berkata, maukah engkau melihat permainan mereka? Dan mereka bermain di masjid ya, mempertontonkan keahlian mereka dalam bertombak. Aku katakan ya, maka Rasulullah SAW berdiri dan aku di belakangnya, dan aku meletakkan pipiku di samping pipinya, di atas pundaknya, dan dia berkata, dunakum ya Bani Arfidah ya. Kata Nabi SAW, bermainlah kalian wahai Bani Arfidah ya. Arfidah adalah sebutan bagi kakek orang Habasyah, mereka keturunan Arfidah. Wahai anak-anak Arfidah, bermainlah kalian. Jadi ibunda kita melihat mereka dari belakang Nabi SAW. Nabi berusaha untuk menutupinya ya, dan dia menyandarkan pipinya di samping pipi Nabi SAW. Naam. Wa akhrajal Imam Ahmad fi musnadihi hatta idza malaltu qala hasbuki qara'ta hatta idza malaltu, manakala aku sudah merasa jenuh karena lama, Nabi berkata kepadaku, hasbuki, sudah cukupkah? Qultu na'am, katakan ya. Qala fadhhabi, kata Nabi, kalau begitu pergilah. Jadi Nabi memberikan baginya kesempatan untuk bersenang-senang, melihat tontonan semacam ini. Begitu jugalah para suami-suami teladan memberikan waktu kepada istrinya untuk bersenang-senang, mengajaknya melihat pemandangan yang indah, melihat permainan dan semacamnya ya, untuk menghiburnya. Karena wanita ya, mereka juga memiliki rasa jenuh manakala hanya berkutat di rumah dan di rumah. Dan sekali Nabi mengajak Ibunda Aisyah pergi berlomba lari dan semacamnya ya, agar membuat mereka senang ya. Kita harus keluar daripada rutinitas ya, rutinitas itulah membuat jenuh. Maka buatlah berbagai macam hal-hal yang engkau keluar daripada rutinitas untuk kembali kepada rutinitas. Karena itulah dibuat adanya hari libur, dibuat adanya pergantian jam pelajaran untuk menghilangkan kejenuhan. Dibuatlah bermacam-macam pelajaran, hari ini, besok ini, supaya tak jenuh. Demikian juga Allah membuat ibadah yang banyak jumlahnya, tak sama, bermacam-macam. Ada ibadah harta, ada ibadah tubuh, ada ibadah tubuh dan harta, dan seterusnya. Ada ibadah perkataan, perbuatan. Ya, demikian ikhwati fillah rahimakumullah. Tak terasa sudah jam 6. Kita akan lanjutkan kisah Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah dalam kehidupan rumah tangga mereka. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.